Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Riana T. Mangesta MT selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang saya hormati Ibu Dwi Reski Anandasari S. SPSI MSI selaku dosen mitra mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmania dengan NIM 210209500001. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan jaringan luas WAN atau Wide Area Network. Yang pertama adalah A. Pengenalan jaringan luas atau WAN. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar dan luas, bahkan dapat mencakup berbagai kota, bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contoh beberapa layanan jaringan WAN, yang pertama adalah PSTN, yang kedua adalah Liaison Lines, yang ketiga adalah X25, yang keempat adalah ISDN, yang kelima adalah ATM. B adalah jenis gangguan pada WAN. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Yang kedua memerlukan firewall yang baik. Yang ketiga menyiapkan jaringan dapat menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Yang keempat, keamanan adalah masalah paling nyata dalam jaringan ini. Yang kelima, setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau ancaman luar lainnya. B adalah jenis gangguan pada WAN. Yang pertama adalah biaya operasional area geografis yang luas. Yang kedua memerlukan besar jaringan bentuk. Yang ketiga berbagai informasi melalui area yang besar menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Yang keempat adalah semua orang yang ada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang kelima, setelah diatur, hal yang mahal dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi pesan dapat dikirimkan secara cepat kepada orang lain. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau yang ketujuh dapat berbagi share dengan software dan request dengan koneksi adalah jenis gangguan pada WAN. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Selanjutnya adalah kekurangan jaringan firewall yang baik. Yang ketiga, adalah biaya operasional yang mahal dan menjadi pengalaman yang sangat. Yang kedua, memerlukan firewall yang baik. Yang ketiga, rentan terhadap hancur atau ancaman luar lainnya. Yang kelima, setelah diatur, masih tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang keenam, informasi keamanan adalah masalah yang paling nyata dalam jaringan ini. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau ancaman luar lainnya memerlukan waktu yang sangat banyak. B adalah jenis gangguan pada WAN. Selanjutnya adalah ancaman terhadap jaringan. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Yang pertama adalah ancaman dari virus dan malware yang baik. Yang ketiga, menyiapkan jaringan dapat menjadi pengalaman yang virus komputer dapat menyebabkan kerusakan yang serius dan seringkali tidak terduga oleh sistem data maupun program. Yang kelima, setelah diatur, virus komputer bekerja dengan dua prinsip, yaitu yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi. Yang kedua, menginfeksi komputer sebelum mengeksekusi. Yang ketujuh, rentan program yang ada di dalam virus tersebut. B adalah jenis gangguan pada WAN. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Yang kedua, dalam ancaman secara fisik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jaringan dapat gangguan atau terputusnya arus listrik. Yang kedua, kerusakan pada hardware. Yang ketiga, kerusakan akibat air atau api. Yang kelima, setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi. Materi selanjutnya adalah performasi dan kondisi WAN. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau untuk menghindari gangguan pada jaringan WAN, maka perlu perhatian pada beberapa hal agar informasi kondisi WAN selalu stabil dan baik. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Yang kedua, memerlukan firewall. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jaringan yang pertama adalah sebelum memasang perangkat jaringan, semua yang diperiksa apakah ada cacat secara fisik atau tidak pada perangkat tersebut. Yang kelima, setelah diatur. Yang kedua, bacalah manual dari tiap-tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan bekerja dari alat tersebut. Yang ketiga, jika terdapat kerusakan pada alat, hancur atau ancaman luar lainnya. Yang keempat,
Jangan pernah memaksakan alat untuk bekerja melebihi kemampuan alat. Yang kelima, gunakan drive perangkat jaringan yang sesuai dan direkomendasikan oleh pembuat. Yang kedua, memerlukan firewall yang baik. Yang keenam, gunakan software untuk memonitor jaringan dapat menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, baik software maupun hardware, maka pengawasan dan perawatan. Yang kelima, setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang ketujuh, yang D adalah mendiagnosis permasalahan. B adalah jenis gangguan perangkat yang tersambung jaringan luas atau wireless. Yang pertama adalah biaya pekerjaan yang mahal dan umumnya lambat. Yang kedua, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama adalah tegangan listrik menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Yang kedua adalah mati atau tidak berfungsinya komponen yang pada perangkat wireless. Yang kelima, setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi. Berikut adalah indikasi pada masing-masing kerusakan. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau yang pertama adalah server. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk menyimpan data atau sistem operasi berbasis network. Yang pertama adalah biaya operasional mahal. Yang B adalah workstation. Yang kedua adalah komputer yang memanfaatkan jaringan. Yang ketiga, menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain. Menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Atau switch. Yang keempat, merupakan terminal pembagi sinyal bagi satu jaringan. D. Yang kelima, setelah diatur, merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Perangkat ketujuh, rentan terhadap hancur atau gangguan juga dapat terjadi pada software yang ada di server atau di PC klien. Gangguan ini biasa disebabkan oleh tidak berjalannya aplikasi wireless. Yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Dan berikut ini adalah software yang dapat digunakan untuk mendiagnosis. Yang ketiga, menyiapkan. Yang pertama adalah NetTumbler. Menjadi pengalaman yang B adalah wireless. Yang keempat, keamanan. Yang ketiga adalah Cirrus. D adalah eSearcher. Yang kelima, setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Yang ketujuh, rentan terhadap hancur atau ancaman luar lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang pertama adalah biaya operasional mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memerlukan firewall yang baik. Yang ketiga, menyiapkan jaringan dapat menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. Yang keempat, keamanan adalah masalah paling nyata dalam jaringan.